diarani kurang pahit kopine cek gak diarani kurang atos sapane cek gak diarani gagal paham pikirane gampang katut mrono mrene gampang pucuk-pucukane taresi monggo ojo kupu-kupu cak ojo kupu-kupu ojo bingung-bingung ning ojo bingung-bingung mati mikmu ayo siki Aja ngomong tok, sing penting solusine lho apa? lho iki lah Ndi? mumpung jek kemebul Apa niku? seruputen Kopi laborasi. jangan tewel iwak wader Enak. gak atik rewel Heeh. los anti minder mak jelek jakso alhamdulillah Kediri. Pagi iki awakmu sehat Oh iya. Kediri kutone sing dadi nyatane Bener. dari mana saja ini tadi Wis keliling Gunung Kelut, Gunung Kelotok. lu Ajange nang Gunung Wilis waktu entek. Selo Mangleng Oh iya. Nang iku mau destinasi wisata. Wisata. Sing misalkan iki sing golongane kuliner. Oh iya. Iku mau kanca-kanca pegiat sosial Kediri luar biasa. Tepuk tangan untuk pegiat sosial Kediri. Mantap. Mantap luar biasa untuk membantu publikasi pemerintah daerah. Lu. Aku langsung maca Facebookku, Cak. Loh, iya tapi awakmu mau wis mangan pecel Kediri ta durung? Wes, ya Allah pecel Kediri. Isu-isu sing tak delok Wis. Facebook, Facebook masalah kuliner. Loh, Sing anyar, Kak. iki Lho iki lho delan. kok kotak-kotak bunter. Oh, Iki, lah iki lho. bunter ono sing kotak ya. Lah, iki jenenge tahu kuning Kediri ya iki. Tapi sing tak ngumuni, Cak. Iya. Kok gedene sak gerdu-gerdu. Dulu. Iki sakmene Iki lho tahu kuning. Ya Allah. Ya apa gawe? Sik aku ya ngono ketok iki ya ono Facebook ta. Oh WA mlebu ya. WA mlebu. Oh iki. Apa? Iki. Nah iki lho. Ya Apa? Allah ono bayi Heeh, iya. lahir Bener. lambene sak lapangan. Lu. Ya Allah. Sik. Temen. Temen ta iki? Buktine ono, fotone ya ono. Iya. Videone ngisore. Iya. Ngene. Sik. Lho. Nek bayi ket lahir lambene sak lapangan ku gawe apa? Loh ya iki mangan tahumu sing sak gerdu-gerdu ki apa? Bales. Ya apa? Kang Matasir Kakak mangan tahu ku sak gerdu-gerdu. ojo Wong arek wis tuweke ngene ndang. Ono kabar-kabar sing hoax barang dipercaya ae. Zaman teknologi informasi iku saiki wis pancene wis nang dindi iki iso diterima. Ya. Awak dhewe iku nek nggunakno media sosial iku sing bermanfaat. Ojo awakmu iki maca-maca berita sing gak bener. Nek maca berita iku didelok sumbere iki teko ndi. Wis sumbere tak waca mau. Wis tak aja-aja wae. Kaya kanca-kanca pegiat nang gone Kediri iki lho media sosial. Media sosial iku digunakno bermanfaat. Contone ya kanggo mberitano wisata-wisata sing nang gone Kediri. Terus juga bisa menunjang ekonomi. Ya. Nah, mulane saka iku ayo dipirengno, ojo sampai awak dhewe iki gagal paham. Mumpung ono Mbak Agnes nang kono karo ono Pak Suko bareng iki. Loh. Ben awak ditambah pinter. Sik. Iko ketua metrane Jawa Timur Iya. Sik aku interupsi ndi? Interupsi. Apa? Kok Pak Suko jejer MC-ne terus? Iya, gak tahu kok dhek nang gak jejer wong ayu, mesti jejer wong ayu. Cek awake dhewe gagal paham salah ngalor ngidul ya timbangane gak tepat ya. Ayo dirungokne. Ayo, monggo Mbak Agnes. Matur nuwun, boleh tepuk tangan untuk Metro Panci Kelana Jawa Timur. Nah, ini makanya lain kali kalau mau jejer panggungnya harusnya di sini kayaknya ya. Biar bisa barengan juga. Baik, menyapa juga kepada seluruh pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Selamat malam dan malam hari ini Kopi Laborasi hadir kembali dan kita berada di Kediri untuk kita membahas terkait dengan optimalisasi media sosial dalam rangka menunjang publikasi pemerintah daerah. Tentunya acara ini didukung dan disupport penuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur. Terima kasih Dinas Kominfo Jatim dan pemirsa.
Di malam hari ini Kopi Laborasi ini menghadirkan 3 narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya. Karena kalau kita bicara tentang publikasi pemerintah daerah, tentunya kita berbicara tentang teman-teman dari insan pers. Di sini hadir Ketua PWI Jawa Timur Pak Ainur Rohim. Pak Air, apa kabar? Terima kasih Pak Air sudah berada di Kediri juga. Saya menyapa juga di sini ada Dr. Suko Widodo, dosen Universitas Erlangga. Ini senior saya. Pak Suko, apa kabar? Oh, Jos. Jos Gandos. Dan satu lagi ada Mas Alfian, Mas Ahmad Alfian, pegiat media sosial Kediri. Mas Alfian, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, kita mungkin harus terbiasa dengan kaca di depan wajah kita ya. Iya. Baik, saya langsung saja kita bicara optimalisasi media sosial. Saya ke Pak Air dulu nih sebagai Ketua PWI Jatim, kan mungkin dulu kan memang media sosial tidak terlalu segencar sekarang. Ini gimana keberadaan teman-teman PWI yang harus bersanding dengan media sosial yang ternyata media sosial ini makin kesini makin dioptimalkan untuk menunjang publikasi. Jadi yang pertama itu realitas yang tidak bisa kita tolak ya. Sekalipun dilihat dari sudut pandang media massa atau media mainstream, media sosial itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruh dalam pengertian terhadap kelangsungan hidup media massa, media cetak, media mainstream. Jadi satu contoh misalnya kue-kue iklan yang selama puluhan tahun sebelum ada media sosial itu sekarang banyak lari ke media sosial. Saya buka fakta aja misalnya tahun 2015 kue iklan di Indonesia itu sekitar 163 triliun. Dari 163 triliun itu 12% masuk ke media digital. Oke. Media digital itu apa? Media digital itu ada 2. Pertama adalah media sosial, yang kedua adalah media daring jurnalistik. Media daring jurnalistik itu ya kita contohkan misalnya kalau tempat saya beritajatim.com, detik.com, kompas.com dan lain-lain. Ya. Dari kue sekitar 12% itu yang masuk ke media sosial itu 70%. Jadi yang masuk ke media sosial itu 70% dan yang masuk ke media daring jurnalistik itu cuma 30%. Artinya apa? Artinya ini pengaruh yang luar biasa terhadap aspek sosial ekonomi dari perusahaan media. Ya. Dari sekitar 70% oleh media sosial itu terbanyak lari ke Google, lari ke Facebook dan lari ke Twitter serta Instagram. Dan mereka itu sampai hari ini sejauh pengetahuan saya tidak bisa dijangkau oleh negara, terutama terkait dengan undang-undang perpajakan. Dan itu bukan fenomena yang khas di Indonesia, di banyak negara yang lain, di Eropa maupun di Australia, pengenaan pajak terhadap media sosial dari pendapatan iklan oleh media sosial itu tidak bisa dijangkau oleh pemerintah. Oke, Pak R, saya boleh tampung dulu itu datanya. Ini menarik. Saya geser ke Pak Suko dulu sebentar di segmen 1 ini. Pak Suko, ini menjadi menarik bahwa sebenarnya ada yang tidak bisa dijangkau pemerintah dari sisi penerimaan kalau kita bicara tentang media sosial, tapi ternyata media sosial sangat-sangat dibutuhkan. Benarkah memang publikasi di zaman sekarang ini membutuhkan media sosial? Iya, Mbak Agnes, sebelum ke situ semalam tuh saya menyaksikan gamelan seperti Mas Toro dan kawan-kawan, tapi yang melakukan itu anak-anak Soviet di Eropa dan bagus sekali, ganteng-ganteng. Ini juga ganteng tapi ganteng Pak, laki soalnya Pak. Balas. Nah, terus didudui. Nah, artinya apa teman-teman? Simbol yang di belakang ini bagus acara ini ya. Saya hanya khawatir kita akan terlalu banyak simbol ini kehilangan keakraban sosial. Sementara negara Eropa itu justru sekarang membuka tembok mereka karena asik di media sosial. Karena itu peringatan saya, hati-hati menggunakan media sosial karena terakhir tuh Global Web itu meneliti orang satu hari rata-rata itu 6 jam 45 menit tergantung dari online. Bahwa itu ya itu oke, tetapi jangan sampai kemudian saya ingat kata Sisler bahwa hati-hati menggunakan teknologi karena itu hanya alat bantu, tapi sekarang menjadi vital.
Nah, saya berharap bahwa dengan pertemuan semacam ini yang bagus ini, saya kira kita jangan terjebak itu, sehingga kadang-kadang orang di depannya itu menjadi patung ya. Ketika saya asik gini ditanya, ya dan sebagainya itu. Jadi pengelolaan terhadap media sosial ini yang saya kira harus hati-hati. Tapi bahwa itu pergeseran itu adalah keniscayaan sejarah. Jadi digitalisasi media sosial itu adalah penyederhanaan dari semua binder informasi yang selama ini mulai cetak, audiovisual, audio, mereka hanya terkumpul dalam satu genggaman itu. Jadi makin mudah aksesnya, tapi tantangannya juga hancur. Saya khawatir nanti kayak Jepang gitu ya, orang Jepang itu sekarang itu bingung, Mbak. Jadi, tapi saya cerita jangan bilang siapa-siapa ya. Jangan bilang siapa-siapa, tapi ini ceritakan ke semua. Iya. Tapi sebentar Pak Suko, jangan bilang siapa-siapanya, kita hold dulu nanti di segmen kedua ya Pak Suko ya, disimpan ceritanya. Kami kembali saat lagi pemirsa. Baik, masih dalam Kopilaborasi untuk optimalisasi media sosial dalam rangka menunjang publikasi pemerintah daerah. Pak Suko, monggo tadi dilanjutkan ceritanya. Secara singkat ya, jangan banyak-banyak nanti jadi semalam suntuk kita. Di Jepang itu sekarang banyak orang yang pensiunan tuh bercerai dengan istrinya, dengan suaminya. Karena mereka kaget setelah ketemu tatap muka di rumah itu pada bingung tuh. Ini istriku bener atau enggak? Karena bertahun-tahun mereka pagi bekerja, kemudian sibuk dengan alat medsosnya itu. Jadi ini peringatan karena menempatkan orang lain tuh menjadi orang-orangan. Makanya Jepang mengembangkan 5.0 karena memanusiakan robot itu. Jadi kita makin bersaing, makin karena mereka sudah mulai kehilangan kemanusiaan. Nah, kalau dikaitkan dengan optimalisasi media sosial untuk publikasi ini gimana? Jawabannya karena itu kita memerankan agar tidak jauh. Omnibus Law itu adalah contoh bagaimana ide yang bagus dari Pak Jokowi kemudian menjadi gagal total ketika kemudian tidak ada komunikasi yang memadai, kolaborasi antara pusat dan daerah itu. Jadi kita percayakan Mas Alfian dan teman-teman itu mereka punya kreasi. Ini kan nggak ketemu kan, mensana in corpore sano, sitok nyebarnya ke sana, sitok ke sono dan sebagainya. Jadi itu yang sekarang kita kehilangan serawung, keakraban sosial. Saya khawatir juga anak muda, saya khawatir orang tua itu lebih nonton K-pop daripada Kitoro, bahaya juga ya, ini. Tapi persoalannya negara harus serius membiayai Kitoro itu loh. Okay. Jadi harusnya mereka dipanggungkan kalau perlu 1 hari 10 kali. Jadi intinya menurut saya media sosial itu adalah keniscayaan, tetapi kita harus berhati-hati menggunakan karena impact dari teknologi itu juga ya tadi hoax. Ada buku Text Today tahun 92 itu yang menceritakan bahwa orang sekarang, makanya Mas Ayu itu kan juga dapat saingan. Setiap orang itu sudah bisa menjadi prosumer, produser sekaligus konsumer dari informasi. Dan ini sedang disrupsi ini istilahnya itu sedang pertemuan luar. Mbak Agnes itu adalah mengalahkan sumber berita resmi. Anda itu terkenal di mana-mana baik di dunia maupun dunia dan akhirat, Pak. Enggak ya, artinya di dunia yang orang Anda kenal siapa, oh ini Agnes, orang jadi tahu. Jadi setiap kita sekarang bisa menjadi owner, produser dari sebuah pengelolaan informasi. Oke, kita coba lihat bagaimana sebenarnya kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan media sosial di Kediri khususnya. Monggo Mas Alfian, ini gimana kolaborasi sinerginya teman-teman pegiat media sosial ini porsinya dengan pemerintah gimana? Ya, terima kasih Mbak Agnes. Jadi gini ya, media sosial sekarang salah satu menurut saya sendiri, menurut teman-teman merupakan salah satu media yang diperhitungkan ya. Termasuk saya beruntung sekali hidup di Kediri ini. Jadi pemerintah dengan para pegiat media sosial ini benar-benar sudah optimal sih sebenarnya. Saya di sini menceritakan bagaimana optimalnya pemerintah daerah dengan para pegiat media sosial. Jadi di Kediri ini kita teman-teman ini punya salah satu bukan organisasi, komunitas ya, punya komunitas namanya Kediri Instafest ini. Jadi kita dari teman-teman
media sosial, terutama Instagram sih. Jadi kumpulannya ada beberapa akun-akun Instagram yang kita kumpul jadi satu dan berkomitmen untuk sebenarnya tujuannya untuk memajukan atau mengenalkan local pride atau kebanggaan apa sih yang potensi di Kediri ini untuk bisa dikenal di khalayak yang luas, jadi gitu. Itu bergerak sendiri teman-teman pegiat media sosial atau dikoordinir sama teman-teman dari Kominfo Kediri juga atau gimana? Iya, sama pemerintah sebenarnya kita ada, jadi memang pemerintah di sini juga kekinian sih beratnya, jadi tahu bagaimana potensi media, jadi kita dikumpulkan, bagaimana kita sharing, gimana sih baiknya sosialisasi lewat media sosial itu gimana baiknya, ya kita teman-teman menyarankan, jadi kita tiap bulan kita kumpul dengan pemerintah daerah, banyak sih, jadi bagian dinas apapun kita siap, jadi memberikan sharing, bagaimana kita memberikan informasi, jadi ketika ada event gimana baiknya kita juga membantu men-sharekan event tersebut. Jadi seperti itu. Dan menurut Mas Alfian itu sangat membantu ya keberadaan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang positif. Sangat membantu sekali kalau menurut kita dan teman-teman. Jadi ya di zaman-zaman sekarang kan kita tahu bangun tidur kita kan paling enggak sudah lihat minimal WA. Kalau enggak WA usia-usia produktif saya Instagram. Siapa sih yang nggak lihat Instagram? Jadi ibaratnya kan usia-usia produktif teman-teman ini lihat Instagram sudah kayak setiap jam. Nah itu kita optimalnya di situ. Jadi media sosial di usia produktif, di usia yang ibu-ibu juga kan lihat WA juga sangat aktif kan ibaratnya. Jadi seperti itu. Oke, Pak Air, ini kan yang menarik kalau Mas Alfian mengatakan media sosial ini sangat-sangat membantu begitu ya. Mau tidak mau kita harus bersaing dengan konsumen, artinya penikmat berita itu. Kadang-kadang orang mencari, oh kayaknya yang seru-seru, yang debat, yang segala macam. Sementara mungkin program-program pemerintah yang positif, tempat wisata, kadang-kadang tidak terlalu muncul. Kalau Pak Air dari sisi teman-teman media gimana melihatnya? Di media sosial itu lebih banyak informasi yang dari aspek konten itu ringan ya, ringan seperti orang berdialog di secara informal di satu tempat untuk ngopi di kafe dan lain-lain. Sementara di media mainstream karena dia mensyaratkan harus ada klarifikasi, dia mensyaratkan harus ada verifikasi, dia mensyaratkan harus ada konfirmasi, maka kontennya memang kelihatan lebih berat, kontennya lebih berat. Cuma yang saya ingatkan di media sosial, meskipun omongan itu konten pembicaraan, konten diskusi, konten sharing itu bersifat ringan, tidak menutup kemungkinan karena momentum tertentu konten itu menjadi sangat berat dan tidak beraturan. Kita mengambil contoh misalnya saat Pileg 2019, Pilpres 2019, itu kan konten-konten di media sosial tidak berbeda jauh dengan di media mainstream, ya. Cuma di media sosial tidak ada verifikasi, di media sosial tidak ada klarifikasi, dan di media sosial tidak ada konfirmasi. Karena itu ketika konten itu dipersoalkan karena menghujat pihak lain, menghina pihak lain, mencemarkan nama baik dan lain-lain, urusannya langsung dengan bahasa hukum Undang-Undang ITE. Kalau di media mainstream, konten-konten berat seperti itu harus melalui saringan saya katakan 3C itu tadi, ada klarifikasi, konfirmasi, serta verifikasi, gitu loh. Ketika dipublikasikan kepada masyarakat secara luas, konten itu menjadi aman dalam perspektif kode etik jurnalistik, aman dalam perspektif Undang-Undang 40 tahun 99, aman dalam perspektif Undang-Undang penyiaran. Gitu loh. Kalau di media sosial yang melakukan proses editing, yang melakukan proses dalam tanda kutip sensor ya, self-censorship, sensor secara pribadi, itu adalah para pembuat konten-konten itu sendiri. Kalau yang bersangkutan tidak memahami terutama Undang-Undang ITE, maka sangat rawan sekali yang bersangkutan ini kemudian masuk dalam jerat hukum. Dan jerat hukum kita tahu di Undang-Undang
tentang ITE, hukumannya itu antara 4 tahun sampai 6 tahun, kalau nggak gitu didenda antara 750 juta sampai dengan 1 miliar. Karena itu kita melihat dari kalangan media mainstream bahwa di media sosial itu sebenarnya perlu kode etik, ya, seperti di media mainstream atau media massa. Media massa ada kode etik jurnalistik. Kalau di media sosial tidak ada kode etik dan pranata yang mengatur itu adalah langsung bahasa hukum, ya, dengan sanksi pidana, maka sebenarnya resiko, ya, orang melakukan diskusi publik, orang melakukan sharing ide segala macam di media sosial itu jauh lebih berat dibandingkan dengan di media massa. Saya kira kita hold dulu sebentar, pemirsa jangan kemana-mana, Kopi Laborasi akan kembali saat lagi untuk Anda. Kolaborasi kembali untuk Anda pemirsa. Saya boleh ngobrol sebentar sama Metra Panji Kelana Jatim, singkat aja. Bapak-bapak ini kalau mengkonsumsi berita-berita media sosial, berita apa yang paling disukai? Konten berita apa? Masalah konten budaya, Mbak. Konten budaya. Terutama yang lokalitas itu. Terutama yang lokalitas. Ya. Tapi itu banyak nggak sih sebenarnya di media sosial? Masih sedikit atau? Masih sedikit. Masih sedikit. Saya kira tidak banyak memang teman-teman itu yang terutama untuk kalangan milenial untuk suka dengan budaya-budaya utamanya yang tradisi atau yang bersifat lokalitas itu. Padahal sebetulnya yang bersifat lokal itu kalau misalkan kita mampu menyuarakan bahwa sekaligus bahwa sebetulnya yang lokal itulah yang internasional. Oke. Saya beberapa kali keliling di wilayah negara Eropa, saya lihat sebetulnya kesenian tradisional kalau di sana ya dikatakan bahwa oh ini avant-garde, ini kesenian yang sangat di garda depan misalkan dengan teknik genter yang bagus, misalkan teknik kendang misalkan. Itu sebetulnya sangat luar biasa. Budaya kita itu sangat kaya dengan etnisitas yang sifatnya bisa dikatakan bahwa itu menginternasional sebetulnya. Oke, siap. Sekaligus tradisional juga di sini. Terima kasih. Ini sekaligus juga menjadi pertanyaan buat Mas Alfian, karena kan kita tahu di media sekarang itu memberitakan yang viral, begitu kan? Nah, hal-hal yang semacam ini susah nggak sih untuk diviralkan? Karena tadi teman-teman mengatakan tidak terlalu banyak, belum terlalu banyak gitu kan ya, Mas Alfian? Oh, ada mau tambahan lagi, Pak? Oh enggak, sudah lanjut saja. Oh ya, lah berdiri ngapain, Pak? Monggo, Mas Alfian. Oh gitu ya. Jadi kalau di media sosial tuh fenomena yang paling banyak itu ya viral, tapi kan kita beberapa ada bidang-bidang tertentu. Misalnya saya sendiri di bidang kuliner ya. Jadi saya punya akun namanya @kediri_kulinerku. Jadi kita membahas kuliner, jadi seputar kuliner. Jadi memang orang yang bidangnya di bidang kuliner, kita membuat pada awalnya kan gitu, kita membuat media sosial di bidang kuliner. Jadi kalau solusi seperti itu ya dari anak-anak muda yang suka budaya membuat konten seperti itu, saya rasa cepet sih nanti untuk membantu memviralkan budaya. Jadi masalahnya kan kalau menurut saya harus yang ahli di bidangnya seperti bidang budaya, dia bikin medsos dan kita bantu memviralkan. Nah itu yang penting sih. Ada hambatan nggak sih kalau kita sebagai pegiat media sosial untuk memviralkan gitu? Apa kendalanya, traffic mungkin atau gimana? Kalau kita membuat yang awal ya memang agak susah. Dari awal itu kita harus stuck terus, jadi harus benar-benar kuat kalau dari awal. Kalau sudah jalan misalnya follower sudah puluhan ribu itu sudah gampang. Jadi sudah mulai terkenal lah, viral dan tersebar ke masyarakat lebih gampang sih. Jadi untuk babat awalnya ini yang harus kita harus kuat lah, maksudnya harus stabil, harus membuat konten-konten kreatif lah, itu kita untuk yang membuat awalnya. Oke, sorry mungkin kalau saya nanya karena memang kata ini akan menjadi kata yang paling tren kalau kita berkaitan dengan media sosial. Pegiat media sosial itu buzzer bukan? Kalau di Kediri ya, di saya sendiri ya memang banyak kata-kata buzzer arahnya ke yang negatif. Tapi kalau yang di Kediri, di saya sendiri di komunitas Kediri Instafest, kita
berkomitmen untuk menyebarkan berita yang baik. Jadi kalau yang negatif kita skip dulu atau Oke. kita hapus dulu sama teman-teman, jangan sampai disebar. Jadi kita membantu pemerintah daerah untuk supaya bisa lebih Kediri, bagaimana sih Kediri bisa lebih baik dengan berita yang positif, dengan konten yang positif. Jadi jangan sampai ada konten negatif lah. Oke, dan itu sangat berhasil di Kediri. Pak Suko, Wasi sebagai seorang pengamat juga melihatnya gimana? Artinya good news is a good news itu yang dibangun di kota Kediri ini. Iya, soal kuliner itu kan terlalu banyak ya sebetulnya, tidak asik lagi ya, tapi hidup tidak tergantung dari viral, itu yang menjadi penting. Jadi yang penting bahwa oke, jumlahnya pegiat, oke, tapi kecerdasan memilih yang original dan sebagainya itu menjadi penting. Sebetulnya Pemda, saya tidak mengatakan influencer ya, tapi itu soal sisi lain, tapi kolaborasi antara Mas Alfian dan teman-teman itu dalam komunitas itu bisa menampilkan yang menguntungkan bagi masyarakat itu loh. Percuma Anda viral tapi nek malah jembret nih kota nih. Percuma viral ketika viral itu tidak bisa bermanfaat bagi masyarakatnya. Jadi harus dihitung. Ada gerakan-gerakan lokalistik sebenarnya yang dirindukan Mas Toro dan kawan-kawan itu bukan seninya, tapi bagaimana media sosial itu justru memberi manfaat bagi masyarakat itu loh. Nah sekarang yang kurang itu adalah pegiat sosial harus jangan sekedar memviralkan. Ini kan penting. Misalnya orang Surabaya banyak yang tidak tahu sumber air itu di mana. Kemudian tidak tahu cara bikin tahu itu gimana. Tidak tahu tempe yang dari mana. Nah ini kan kenapa tidak pegiat sosial, semoga sudah ada ya, menceritakan tentang gobiosnya pembuat tempe dan nilai-nilai itu saya kira akan lebih dasar dan memberikan orang apresiasi. Itu yang jadi kalau Indonesia itu jumlah pegiat sosial sudah, tetapi pegiat sosial yang pegiat medsos maksud saya, yang kemudian bisa punya kekuatan itu. Jadi Tapi kadang-kadang yang kayak gitu tuh tenggelam dengan mungkin berita-berita yang lagi viral seperti sekarang ini begitu Pak Suko, atau apa yang sekiranya itu bisa menandingi? Memang seperti kasus virus, pertemuan virus dan viral ini kan, virologi dan viralogi ini kan membuat kekacauan luar biasa. Kita sedang mengalami itu, tidak apa-apa. Tetapi kalau itu bisa dirintis, justru itu yang saya kira pemerintah daerah harus insaf dengan memberikan dana aja, stimulan. Oke, bantuin kooperasiku sehingga tempe misalnya. Tidak banyak yang menonton, gak apa-apa, terus dikreasi. Kalau dia disegani istilahnya si Toro dan kawan-kawan tuh disegani, itu dikasih biaya maksudnya. Itu saya kira itu akan bisa menjadi apa ya? Ya ini tegaknya kualitas informasi publik, bukan informasi yang ecek-ecek itu yang sekali dengar lepas, tapi ada knowledge, ada pengetahuan. Oh nggak tempe ini ya. Oh dengan tempe itu anaknya bisa dikuliahkan di UNER dan kemudian jadi menteri misalnya. Kisah-kisah itu kan mahal kan. Nah itu harus serius dan kolaborasi pegiat medsos dengan pemerintah itu akan ketemu, sama-sama menguntungkan. Pegiat medsos belajar dan juga bisa bekerja, dan pemerintah terbantukan berikan brand terhadap kota itu secara positif. Ini fungsi optimalisasinya berada di sana. Saya nanti mau ke Pak Air, sebelum nanti kita akan berbagi waktu juga dengan audiens ya. Mungkin ada yang mau sharing juga, tapi kita jeda dulu, Kopi Laborasi akan kembali saat lagi untuk Anda. Terima kasih Metra Panji Kelana Jawa Timur yang selalu senantiasa menghibur dan juga pastinya menyemarakan Kopi Laborasi. Dan dari Kediri kita masih membahas terkait dengan optimalisasi media sosial untuk meningkatkan ataupun berpartisipasi dalam publikasi untuk pemerintah daerah. Pak Air, sebelum saya nanti ke audiens ya, Pak Air, ini kan media sosial kemudian pemerintah daerah. Nah kemudian teman-teman atau porsi dari teman-teman media mainstream begitu katakanlah konvensional ini akhirnya berada dalam posisi yang
di mana untuk kemudian bisa sama-sama menunjang publikasi pemerintah daerah? Jadi pada situasi apapun ya, pada keadaan apapun, saya kira media mainstream itu tetap ada, tetap eksis dan tetap dibutuhkan. Kita yang berada, saya secara pribadi yang berada di dunia media mainstream atau dunia media massa tetap berkeyakinan bahwa media massa itu akan terus ada, Semua platform media massa itu akan terus ada, apakah radio, koran, televisi, media online. Di tengah memang gencarnya dan masifnya media sosial. Poin lain yang ingin saya katakan bahwa media itu hakikatnya harus punya fungsi memberikan pendidikan kepada publik, memberikan pendidikan kepada masyarakat ya. Jadi fungsi untuk mencerahkan itu yang di media mainstream diatur sedemikian rupa di seluruh negara, bahkan di tingkat global gitu loh. Makanya di media mainstream itu kan ada kode etik, ada regulasi yang dikeluarkan oleh negara masing-masing terhadap kehidupan daripada media mainstream. Itu yang poin itu yang ingin ditegaskan oleh pengambil kebijakan bahwa fungsi pendidikan itu harus dijalankan oleh media mainstream. Sekalipun fungsi pendidikan itu juga harus dijalankan oleh media sosial. Tapi karena kuatnya demokrasi digital sekarang ya, dan belum adanya kode etik bermedia sosial di banyak negara termasuk di Indonesia sejauh pengetahuan saya, maka fungsi pendidikan itu seringkali terabaikan. Saya mengambil contoh ekstrim, misalnya sekali lagi mohon maaf karena saya lama di liputan politik ya, 2014, 2019, apa yang kita dapatkan dari proses pilpres terkait dengan perdebatan antar calon? Hanya satu. Pertama adalah soal kampret, yang kedua adalah soal cebong. Lain itu tidak ada. Baik. Orang ribut hanya soal kampret sama cebong. Kampret sama cebong, materi diskusinya juga tidak ada materi diskusi yang memberikan pencerahan, memberikan pendidikan kepada publik. Kecuali saling memojokkan. Baik. Kecuali saling menafikan gitu. Ya. Saya kira itu yang paling penting. Terima kasih Pak Air. Saya mungkin boleh bergeser teman-teman audiens atau mungkin para tamu undangan yang ingin sharing terkait dengan optimalisasi media sosial. Boleh kalau misalnya ada pegiat media sosial juga di sini atau mungkin dari teman-teman Kominfo Kediri juga yang hadir di sini, silakan yang mau sharing atau mungkin bertanya secara singkat, mikrofonnya ada di tengah, bisa langsung menuju ke tengah. Perkenalkan, nama saya Niko Puji Setiawan, perwakilan dari akun Instagram Wisata Kota Kediri. Terkait buzzer sama pegiat media sosial ya. Kalau buzzer itu bagi saya pribadi karena itu adalah basisnya kepentingan. Kalau pegiat media sosial itu kita berbasis untuk kemajuan kota. Ya, ini selaras juga dalam optimalisasi media sosial dalam rangka menunjang publikasi dari pemerintah daerah. Kita sebagai pegiat media sosial di Kota Kediri selama ini juga sudah banyak berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kediri. Kita juga membantu proses untuk viralisasi proses pembuatan tenun ikat di Bantar Kidul. Terus ada lagi dulu Kampung Tahu di Tinalan. Ada juga event-event pemerintah Kota Kediri. Contohnya event budaya ada Panji Bulan di Selo Mangkleng. Terus Net Carnival, Manusuk Sima, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan yang paling terbaru ini di tengah pandemi, kita juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk memviralkan UMKM di Kota Kediri agar bisa bertahan di tengah pandemi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Niko. Ini sharingnya luar biasa, melanjutkan apa yang disampaikan Mas Alfian ya. Jadi sudah berkolaborasi dengan baik, bukan hanya dengan Kominfo, tapi juga dengan beberapa dinas lain untuk memviralkan. Terima kasih juga sekaligus membantu menegaskan bahwa buzzer itu adalah basisnya kepentingan, sementara pegiat media sosial ini adalah tujuannya untuk kemajuan.
dari daerah itu. Kalau dari teman-teman Kentrung boleh nggak? Oh boleh, monggo silakan. Ini unek-unekannya kayak wis akeh iki. Terima kasih atas Monggo. kebaikan Mbak Agnes. Teman-teman kita itu kan namanya kan metra, media tradisional, artinya juga terkait dengan media. Media juga, betul. ya. Dan kode etiknya itu bagaimana kita menyuarakan sesuatu dengan pesan itu, pesannya itu disampaikan secara estetika, Ya. keindahan. Nah, kira-kira apakah beliau-beliaunya ini Pak Suko dengan Pak dari BW atau teman-teman dari penggiat medsos itu ya, itu kira-kira dengan mainstreamnya kita media tradisional yang kode etiknya itu harus selalu dengan keindahan itu, kira-kira bagaimana kira-kira kami itu untuk bisa lebih berlanjut lagi gitu loh. Oke, Artinya maksudnya kedepannya, apakah bisa viral, apakah bisa diterima begitu atau gimana? enggak, karena terkait dengan pesannya itu Mbak. Oh, oke. Dengan pesan itu kira-kira itu posisi kami itu nanti apa masih bisa berlanjut itu Pak. Monggo, Oke. terima kasih. Siap, matur nuwun. Pak Suko dulu mungkin. Pergeseran pola perilaku terjadi begitu masif ya. Saya punya riset terakhir itu pembaca koran itu tinggal 0,62%, pendengar radio yang sering tuh 0,68 dan televisi itu 22,2 ya di Surabaya dan sekitarnya itu. Jadi pola perubahan berubah. Jadi Mas Toro mungkin sama dengan saya, ini adalah the last emperor dari Perang Dunia Kedua kita ini. Jadi ya wis kudu leren. Tetapi begini, ada orang yang bisa berhasil mempertemukan dunia lama dengan dunia baru, yaitu the godfather of broken heart. Almarhum Didi Kempot mempertemukan, tapi dia butuh 19 tahun untuk mempertemukan kualitas macam itu. Percayalah Mas Toro bahwa ada satu di mana nanti ada yang disebut dengan maternal intrinsik, kerinduan kultural itu. Kapusan arek-arek sing dolanan K-pop nanti, lihat aja nanti. Pasti nanti suatu saat seninya Mas Toro itu akan sukses. Kira-kira tahun 2090. Tapi benar ya, kalau mungkin kita menggunakan salah satu aplikasi yang ada di medsos ya, yang aplikasi musik itu sebenarnya para opa-opa Korea itu sekarang juga sudah mulai menggunakan lagu-lagu tradisional kita untuk bergoyang dan berjoget. Itu ya, kan menurut saya itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Itu dia harus ada radikal seni tradisional istilahnya. Itulah kenapa saya bilang Pak Wali Kota, Pak Bupati, kak no dana khusus, jari ini sama naik pidato, kita lestarikan budaya. Nah kita tagih pegiat sosial tadi yang kemudian menurut saya, medsos itu dikolaborasikan dengan kelompoknya yang tradisional tadi ya, Mas Toro. Jadi ketika globalisasi itu sebenarnya beberapa bangsa itu justru mereka menarik diri dan menguatkan lokalnya luar biasa. Jepang naik bis kalau dia pakai kimono free misalnya. Neng Indonesia dikongkon ngono. Wakeh aku blangkon sowan enggak bayar misalnya. Senengane gratisan. Kebel langsung, Mbak. Tapi menurut saya harus ada jalan tengah untuk dilakukan itu. Baik. Saya ke Mas Alfian, tapi sebentar saya boleh cek dulu ada audiens yang mungkin ingin sharing juga pada kesempatan malam hari ini. Monggo silakan. Ada? Kalau sini. Sebentar. Ada? Sebentar, saya ke Mas Alfian dulu. Udah ke sana. Monggo, Mas Ian. Jadi gini ya, untuk budaya saya rasa gini, ada cara yang paling gampang sekarang pakai media sosial YouTube ya. Jadi kita bisa, apalagi di masa pandemi ini. Jadi sekarang itu budaya Jawa, kalau sepeninggal Didi Kempot kan sekarang ada penerusnya. Kalau menurut saya sih penerusnya Denny Caknan. Nah itu Denny Caknan itu mereka membuat lagu, membuat apapun penyebarannya lewat media YouTube dan saat ini viewersnya juga tinggi sekali dan bahkan uangnya juga sudah banyak sekali. Jadi menurut saya kalau budaya apapun sebenarnya di luar juga sangat dilihat di luar negeri maksudnya. Tinggal kita bagaimana penyebarannya. Jadi kalau menurut saya bikin sesuatu, bikin konser gitu, tapi dengan kita bikin video, mungkin ada kolaborasi nanti dengan para konten-konten kreator YouTube lah. Jadi seperti itu. Jadi kita bikin YouTube, kita sebarkan. Saya rasa bisa kok budaya Jawa atau khususnya mendunia. Seperti contohnya lagu Lati itu bisa mendunia. Kan itu ada unsur Jawanya juga.
Baik, ini menarik. Pak Suko sebentar tahan dulu yang di sana Nah, sudah. itu agak ekstrim. Memang itu kasus personal. Maksud saya kalau negara itu harus kebijakannya masif. Misalnya Kediri nggak festival setiap seminggu sekali ada dana 10 juta pemainnya dibayar terus macam itu loh. Itu yang dilakukan. Jadi kalau itu Dani Caknan, si Lati itu kan personality ya. Tapi yang kebijakan publik itu harus apa ya? Harus melindungi banget itu. Dan dari situ kemudian memanfaatkan teman-teman pegiat media sosial untuk kemudian memviralkan begitu ya. Jadi negara wajib jadi menyelenggarakan setahun misalnya 10 yuto ping 50 loro tiap minggu paling hanya 500. Itu spesial untuk panggung tradisional. Misalnya. Baik. Teman-teman ada lagi yang mau disampaikan singkat boleh? Iya Mbak Agnes, jadi gini, saya sebagai masyarakat itu melihat juga kerjasama ya antara pegiat media sosial dengan pemerintah di kabupaten manapun juga. Tapi saya sebagai masyarakat juga kurang begitu tertarik karena dari bahasanya masih memakai bahasa formal. Kemudian yang sering diupload foto-foto itu biasanya para petingginya. Nah, itu yang sebelum kita baca itu kita sudah aduh kayak gitu. Nah, yang saya tanyakan kepada Mas Alfian, apa yang membedakan konten Anda dengan pegiat media sosial yang lain sehingga orang harus membaca. Kemudian saya tanya pada Pak Suko, apakah diharamkan kalau kita itu dalam mengisi konten bahasanya itu bahasa yang rileks, yang ada muatan lokalnya, yang tidak harus nasional kayak gitu. Ya, Oke, gitu, Mbak. terima kasih. Harusnya kalau di media sosial malah lebih bebas ya Pak Suko ya, bahasanya pun juga akan jauh lebih merakyat atau mungkin lebih menggunakan bahasa-bahasa lokal gitu ya maksudnya ya. Kita jeda dulu sebentar, nanti segmen terakhir nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Kami kembali saat lagi persembahan dari Dinas Kominfo Jawa Timur. Dengan kami untuk Kopi Laborasi masih membahas terkait dengan optimalisasi media sosial menunjang publikasi untuk pemerintah daerah, tentunya persembahan dari Dinas Kominfo Jawa Timur. Ini kita mau jawab dulu nih pertanyaan dari teman-teman tadi yang terkait dengan media sosial, mungkin Mas Fian secara singkat. Iya, jadi untuk mungkin bedanya kita dengan pegiat sosial media lain, sebenarnya di Kediri kita menggunakan bahasa daerah sih, ada khasnya ya, walaupun pakai bahasa Indonesia, tapi suatu tertentu kita kadang menggunakan bahasa daerah sendiri, jadi supaya kita lebih akrab dan lebih mengenal sih. Oke, baik. Kalau menurut Mas Fian sendiri, pemerintah daerah sudah optimal belum memanfaatkan media sosial untuk menunjang publikasinya? Kalau menurut saya di Kediri sih sudah sangat ya lumayan optimal, tinggal bagaimana nanti kolaborasinya lebih. Jadi misalnya contohnya gini, kalau misalnya dengan budaya ya, benar dikatakan Pak Suko tadi, jadi ada anggaran, kan masalahnya ada anggaran dari pemerintah, terus ini kita adakan event, terus kemudian kita dari konten kreator juga diberi dana juga, maksudnya kita membuat konten, kita untuk viralkan di YouTube atau di Instagram lah, itu kan kita sama-sama untuk optimalisasinya seperti itu menurut saya sih. Oke, tapi sejauh ini sudah berjalan dengan maksimal. Iya, sudah berjalan dengan lumayan sih. Jadi pemerintah kita tiap bulan kita sudah kumpul bagaimana kita pemerintah mensupport kita untuk memviralkan acara, dan jangan sampai ada berita yang buruk atau berita yang buruk kita stop banget dari berita buruk gitu. Jadi supaya nggak sampai Kediri ini dikenal jelek di Indonesia gitu. Oke, ini contoh nyata langsung dari Kediri Pak Air, mungkin dari teman-teman PWI Jatim. Sudah optimalkah pemerintah secara keseluruhan untuk memanfaatkan media sosial sebagai penunjang publikasi? Kalau pemerintah di tingkatan kabupaten kota ya, sejauh pengamatan kami memang ada beberapa yang memang tampak sudah optimal gitu ya. Jadi optimal tidak optimal itu nanti ukurannya kembali kepada indikator-indikator penting pembangunan di satu daerah, seperti pertumbuhannya seperti apa, pertumbuhan ekonominya seperti apa, peningkatan income per kapitanya seperti apa, lalu produk domestik regional brutonya juga seperti apa, dan lain-lain. Maknanya bahwa
penggunaan seluruh platform media, apakah media massa atau media mainstream dengan media sosial, hakikatnya mengarah pada mempromosikan, ya, meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat secara keseluruhan. Ini komunikasi media sosial maupun media massa itu salah satu faktor, salah satu komponen dalam konteks itu. Kami melihat kira-kira seperti itu, gitu loh. Tidak ada gunanya viral kemana-mana tapi dalam perspektif yang negatif, gitu loh. Pemerintah pada umumnya mencoba untuk mengkompilasikan, ya, memadukan sekaligus menghimpun secara bagus antara kebutuhan terhadap media massa dengan kebutuhan terhadap media sosial. Kapan media sosial itu digunakan dan kapan media massa itu juga harus dimanfaatkan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, Pak Suko, monggo. Teman-teman, sejak revolusi ditemukan chip itu, alat ini merubah tatanan kehidupan. Akan ada 800.000 jenis pekerjaan yang hilang. Maka saya bisa menghitung 10 tahun lagi kita tidak ada ASN, tidak ada bagian negeri. Cius ini, Pak. Tidak akan ada polisi lagi, berkurang karena ada CCTV. Sekarang orang-orang di bank yang cantik itu, anak ekonomi, mulai frustasi karena setiap orang jadi banker. Maka pegiat sosial itu yang kemudian jadi partner. Intinya dua hal dalam konteks generasi muda adalah jejaring dan kemudian kolaborasi. Itulah kenapa beberapa jabatan itu baru di Amerika itu. Jadi Pak Jokowi nggak salah ketika hilang eselon-eselon itu, bener itu. Namanya Public Outreach and Communication. Pegawai negeri tidak cukup upacara setiap Senin dan duduk sambil di kantor dan harus berkeliling. Bukan hanya pegawai negeri, dosen pun kami juga runtuh sekarang. Beberapa anak minta nilai UTS saya kok C, Pak. Dia minta semacam itu. Kemudian cara komunikasi, apa bedanya Bapak mengajar dalam ruang dan hanya di depan kamera, nggak ada. Jadi mulai terjadi dan goncangan-goncangan terjadi sekarang ini. Jadi sampean yang mapan-mapan, ingat pandemi ini serius ini merefleksikan kita. Makanya lambe ini ditutup. Kita disuruh ikhro, ngerungokne kupingi loro dan mata kita. Ikhro itu. Jadi Gusti Allah sedang menguji Anda. Saya udah mulai ngomong di BKD pada Mas Surkon, Mas gak iso kon gagah upacara Garuda, gagah di luar remuk di dana lagi nanti PNS. Gak iso, akan terjadi. Anda misalnya televisi, koran berapa ratus yang di PHK ini, cius ini. Baik, cius ini ya. Semua Jadi sudah mulai. Pemda, Pemkot termasuk Dinas Kominfo tidak lagi harus mengkonstruksi strategi itu. Klaten adalah contoh yang bagus di mana Kang Ucup itu dimanfaatkan dengan baik oleh Pemdanya. Dipikir kalau Anda menulis, mari kita pakai masker dengan gambar bupati, gubernur, wali kota, rakyat seneng. Nggak ada yang neliti itu. Maka kuncinya Dinas Komunikasi Humas adalah sekarang itu adalah audit komunikasi. Lakukan riset dengan pegiat itu. Riset satu yang gampang. Bener ta, wong Kediri ki ngerti carane gawe tahu. Jadi kota tahu. Baik, Pak Ini Suko. contohnya. Ini kritik saya sebagai sokip ya, biar nggak terjadi kayak ini. Omnibus Law atau Agnes Bus Law itu bagus itu idenya, ringkes karena kita negara nomor 1 susahnya investasi di dunia. Dengan dirubah itu Bank Dunia seneng, tapi kok ditolak? Apa? Karena masyarakat, rakyat tidak pernah bicara dengan baik. Jadi komunikasi menjadi kunci, kolaborasi menjadi basic dari kerja kita di masa depan. Matur nuwun Pak Suko, Pak Air dan juga Mas Alfian. Boleh saya minta tepuk tangannya untuk para narasumber kita dan pemirsa. Ini menjadi akhir dalam diskusi kita karena biar bagaimanapun pemerintah daerah atau pemerintah pada umumnya fungsinya adalah fasilitator yang kemudian memanfaatkan jejaring dan mengkolaborasikan. Pegiat media sosial ini ada, tetapi kalau tidak pernah dihubungi, tidak pernah dimanfaatkan, ya mereka akan bergerak sendiri, bahkan tidak bisa menunjang kegiatan dari pemerintah daerah. Mereka harus benar-benar dimanfaatkan, dirangkul dan kemudian dihubungi begitu ya dalam sebuah jaring komunikasi.
yang dipandu oleh pemerintah daerah itu sendiri. Terima kasih untuk kebersamaannya, semoga sukses dan pastinya media sosial ini bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk menunjang publikasi pemerintah daerah. Saya Agnes pamit, terima kasih. Metra Panji, Kelana Jatim. Semongko. Kurang pahit kopine, cekat diarani kurang atau sabane, cekat diarani gak paham pikirane, gampang katun rono mrene, gampang pucuk-pucukane. Ojo kupu-kupu cah, ojo kupu-kupu, ojo bingung-bingung ning, ojo bingung-bingung. Iki kopi laporan